Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin afdol dan makin berkah pembelajaran kita pada hari ini, kita tidak pernah lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Yuk angkat kedua tangannya dan niatkan untuk pembelajaran hari ini. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang dimana 2 minggu yang lalu kita telah melaksanakan penilaian harian. Dan alhamdulillah Sholih dan Sholihah bagus semua karena mengerjakannya dengan teliti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdapat di KD 3.2 tentang memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Asr. Yang dimana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Laili berharap Sholih dan Sholihah dapat memahami isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Siapa yang pernah membaca surat Al-Asr? Bu Laili percaya pasti Sholih dan Sholihah semuanya sering membaca surat Al-Asr. Tetapi tahukah apa itu surat Al-Asr? Yuk, mari kita belajar bersama. Surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa. Masa itu adalah waktu, di mana surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat ke-103 di dalam Al-Quran, yang dimana surat Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah, maka dia tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kenapa dikatakan tergolong ke dalam surat Makkiyah? Karena diturunkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baiklah, Sholih dan Sholihah, setelah kita mengetahui arti dari surat Al-Asr, yuk kita lafalkan bersama-sama surat Al-Asr biar makin faham dan makin lancar dalam melafalkan surat Al-Asr. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal
khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim, yang artinya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi di dalam surat Al-Asr menjelaskan tentang bahwa surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu, di mana manusia yang menyia-nyiakan waktu yang telah ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian, karena waktu yang telah berlalu sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Jadi kita harus mengisi waktu yang kita punya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, surat Al-Asr juga mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Disiplin di sini adalah melakukan sesuatu yang sesuai yang telah ditentukan. Karena disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Jadi, apabila kita ingin meraih sesuatu, ingin menggapai cita-cita kita, maka kita harus disiplin, terutama harus menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Soli dan solihah, banyak sekali contoh perilaku disiplin yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yang pertama, bangun tidur tidak terlambat, kemudian pergi ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda, terus melakukan sholat di awal waktu, dan bagi laki-laki sholat fardunya berjamaah di musola atau di masjid. Itu adalah contoh perilaku disiplin yang sering dan yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Soli dan solihah, setelah kita mengetahui arti surat Al-Asr dan melafalkan surat Al-Asr secara bersama-sama, selanjutnya kita akan mengetahui kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr yang pertama adalah orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal solih. Yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Dan yang terakhir, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal solih, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi, kandungan surat Al-Asr itu menjelaskan bahwa orang yang merugi itu adalah orang yang tidak beriman, beramal solih,
kemudian yang tidak menasihati dalam kebenaran. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa surat Al-Asr itu artinya masa atau waktu yang terdiri dari 3 ayat yang diturunkan di kota Mekah, yang dimana surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu sebaik-baiknya. Jadi soli dan solihah harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya, dengan selalu berbuat baik, disiplin waktu, seperti contohnya belajar, mengaji, melaksanakan sholat pada waktunya, membantu orang tua, sedekah, dan lain-lainnya, agar kita termasuk orang yang tidak merugi dan kita termasuk orang yang beruntung yang selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan menggunakan waktu secara disiplin. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa waktu telah berakhir. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, Bu Eli tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak hebat semuanya untuk selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah, membaca Al-Quran, membantu ayah bunda, serta menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.